Ya, mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perkembangan Teknologi Radio. Sebelumnya, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 5. Di slide yang pertama ada Aldi Registi, kedua Alisa Adelia, ada Fikri Rahman, saya sendiri, Honsa Haula, ada Lutfia Hayati, Muhammad Badri, Muhammad Fauzi, Ruli Ananda, dan Yulianti. Pada kesempatan kali ini kami akan membawa materi perkembangan radio. Kita ketahui bahwa radio merupakan media massa dan media penyiaran satu arah yang masih eksis hingga saat ini. Radio juga memiliki kekuatan langsung dan tidak mengenal jarak. Di mana pada presentasi kali ini kita sama-sama akan bahas dari mulai sejarah perkembangan radio, karakteristik, kekurangan dan juga kelebihan dari radio. Lebih jelasnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan mengenai sejarah radio. Jadi seperti yang sudah tadi disinggung oleh moderator bahwa radio ini merupakan salah satu media massa. Sebelum radio dikatakan sebagai media massa, tentu memiliki proses yang sangat panjang. Jadi pada awalnya, pada tahun 1864, Maxwell menemukan gelombang elektromagnetik. Ia menulisnya di dalam sebuah kertas dan bertuliskan hanya sebuah teori saja. Lalu pada 1887, Hertz melanjutkan menemukan teori yang dibuat oleh Maxwell tadi. Kemudian ia bereksperimen dengan isolator dan kawat tembaga. Ternyata ia menjadi orang pertama yang menemukan adanya gelombang radio pada eksperimen tadi. Selanjutnya pada tahun 1894, Marconi melanjutkan eksperimen yang dilakukan oleh Hertz tadi, di mana yang sudah ada gelombang radio, ia meneruskan bahwa gelombang radio ini bisa berjarak 2 km dari rumahnya hingga jarak yang sekiranya sangat 2 km seperti itu. Kemudian Marconi ini terlintas bahwa gelombang radio bisa digunakan pada militer angkatan laut. Akhirnya tercapai dari adanya radio ini, radio digunakan pada angkatan militer, khususnya angkatan laut, karena tidak menggunakan kabel yang harus melewati air seperti itu. Contohnya pada perang Fukushima yang dilakukan oleh Rusia dan juga Jepang. Di sana mereka menggunakan radio untuk berkomunikasi. Lalu kita beranjak pada sejarah radio AM atau amplitude, ya pokoknya AM ya. Jadi pada tahun 1964, John Sammy ini membuat tabung penerima sinyal. Jadi ketika ada gelombang yang ada tabung yang dibuat oleh John ini. Ternyata di sana bisa mengeluarkan suara yang jaraknya lumayan jauh ya kalau AM itu, tapi suaranya kurang bagus, kurang jelas. Jadi itu awal mula ada yang namanya radio AM seperti itu. Selanjutnya poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ruli. Nah, sudah menjelaskan apa itu sejarah radio pada masa perang dan sejarah radio amplitude modulation. Nah, poin ketiga ini saya akan menjelaskan sejarah radio FM atau frekuensi modulation. Radio FM atau frekuensi modulation merupakan jenis radio yang memodulasi frekuensi gelombang radio. Nah, gelombang penghantar radio ini dimodulasi frekuensinya yang mengikuti gelombang pembawa informasi atau gelombang suara. Dari perbedaan antara radio AM dan FM adalah jenis modulasinya yang dimana radio AM ini memodulasi amplitudo, sedangkan radio FM ini memodulasi frekuensi gelombang.
Nah, dari perkembangan radio FM ini merupakan dampak dari kekurangan yang dimiliki radio AM yang dikembangkan sebelumnya. Radio AM mempunyai kekurangan sangat rentan terhadap interferensi khususnya oleh gangguan cuaca. Salah satu penemu FM ini yaitu Armstrong, yang dimana mengawali risetnya untuk menggunakan modulasi gelombang dengan membuat amplitudo gelombang radio yang konstan. Pada tahun 1933, ia berhasil mengembangkan radio FM dengan hasil suara yang lebih baik, jernih dan kuat terhadap gangguan cuaca. Walaupun penemuan ini sangat bermanfaat, radio FM tidak langsung dinikmati secara publik atau secara massal, karena hal tersebut dikarenakan tingginya biaya penggantian transmitter dan receiver yang sebelumnya menggunakan prinsip radio AM. Pada tahun 1940, Armstrong mulai membangun stasiun radio FM pertama di dunia, tepatnya didirikan di Alpine, New Jersey. Meski banyak penghalang yang membuat radio FM tidak dapat berkembang secara pesat, pada akhir tahun 1960, radio FM baru mulai populer sebagai pengganti radio AM. Radio FM menjadi pilihan terbaik untuk saluran komunikasi. Adapun kelebihan radio FM antara lain, pertama, lebih tahan noise, di mana frekuensi yang dialokasikan untuk siaran FM berada di antara 88 sampai 108 MHz, di mana pada wilayah frekuensi ini secara relatif bebas dari gangguan baik atmosfer maupun interferensi yang tidak diharapkan. Yang kedua, ada bandwidth yang lebih lebar, di mana saluran siaran FM standar menduduki lebih dari 10 kali lebar bandwidth atau lebar pita saluran siar AM. Yang ketiga, fidelitas tinggi, yaitu respon yang seragam terhadap frekuensi audio, paling tidak pada interval 50 Hz sampai 15 Hz. Itu pun distorsi dengan amplitudo yang sangat rendah. Yang keempat, ada transmisi stereo, yaitu alokasi saluran yang lebar dan kemampuan FM untuk menyatukan dengan harmonis beberapa saluran audio pada satu gelombang. Nah, daripun ada kelebihannya pun pasti ada kekurangan. Kekurangan dari radio FM ini jelas, yaitu adalah biaya operasional dan perawatan medianya pun sangat cukup mahal. Mungkin poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan mohon maaf, saya tidak bisa on cam karena saya sedang share screen. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada perkembangan stasiun radio. Stasiun radio pertama kali didirikan oleh Reginald Aubrey Fessenden di Amerika Serikat. Ketika itu, ia menggunakan sistem radio AM untuk stasiun radionya. Sebelum hadir stasiun radio, teknologi radio hanya digunakan untuk telegram wireless. Stasiun dari radio pertama ini memperkenalkan cara baru untuk menggunakan radio sebagai sarana siaran suara manusia. Ia sukses melakukan siaran radio pertama pada Desember 1900. Jangkauan dari stasiun radionya sekarang itu mencapai 50 mil. Sesudah ditemukannya radio FM, dibuatlah stasiun radio FM pertama oleh penemu radio FM sendiri, yaitu Armstrong. Sesudah beliau itu sukses membangun stasiun radio, Federasi Komunikasi yang mengatur saluran radio akhirnya memberikan alokasi frekuensi radio untuk radio Armstrong. Pada periode akhir 1960, barulah stasiun radio FM berkembang pesat di Amerika Serikat. Saat itu terdapat hampir 2.000 stasiun radio di seluruh Amerika Serikat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah radio satelit. Radio satelit dimulai pada tahun 1992 ketika FCC atau Federal Communication Commission
mengalokasikan spektrum untuk penyiaran nasional layanan radio audio digital berbasis satelit. Spektrum adalah susunan dari frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik merambat dan dalam dirgantara. Radio satelit tidak lagi menggunakan sinyal analog seperti radio AM dan FM, akan tetapi radio satelit menggunakan sinyal digital. Sinyal digital itu sendiri terdiri dari kode biner yaitu 0 dan 1, akan tetapi memerlukan perangkat tambahan untuk menerjemahkan sinyal digital dari radio satelit ke radio biasanya yang dipasangkan di mobil. Nah, kelebihan dari radio satelit adalah jangkauan yang luas dikarenakan menggunakan pemancar dari satelit dan suaranya yang jernih. Kekurangan dari radio satelit diantaranya jarak penghalang pada satelit yang dapat mengganggu sinyal yang dialirkan seperti terowongan dan gedung-gedung. Selain itu, untuk menikmati layanan radio satelit dibutuhkan berlangganan yang terbilang cukup mahal. Pada saat ini penyedia radio satelit utama adalah WordSpace, XM Radio, Sirius, karena sinyalnya memiliki hak cipta dan tidak cocok satu sama lain, maka membutuhkan peralatan khusus untuk decoding dan pemutaran. Mereka menawarkan saluran berita, cuaca, olahraga, dan musik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dari radio HD. Ubiquiti mengembangkan radio HD dan sistem tersebut dipilih oleh Komisi Komunikasi Federal AS atau FCC pada tahun 2002 sebagai metode penyiaran audio digital untuk Amerika Serikat. Secara resmi dikenal sebagai NRSC-V dengan versi terbarunya adalah NRSC-V-D. Radio HD mempunyai prinsip kerja jaringan menggabungkan radio analog dan digital sehingga stasiun radio analog dan digital dapat berbagi frekuensi yang sama dalam waktu dan tempat yang sama. Dikarenakan bisa berbagi frekuensi yang sama, akan lebih banyak konten yang disiarkan pada waktu dan tempat yang sama sehingga meningkatkan efisiensi dari siaran radio itu sendiri. Kelebihan dari radio HD diantaranya tidak perlu berlangganan untuk merasakan layanan dari radio HD. Kelemahannya perangkat yang digunakan dalam mendapatkan radio HD cukup mahal. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian radio. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, radio adalah komunikasi suara lewat gelombang radio dari stasiun tunggal kepada banyak pendengar. Biasanya melalui transisi musik, berita, dan jenis program lainnya. Dilansir dari buku broadcast, jurnalis, panduan menjadi penyiar, reporter, dan script writer karya Asep Samsul M. Romli, yaitu radio disebut sebagai kekuatan kelima atau the five estate setelah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers atau surat kabar. Karena radio memiliki kekuatan langsung, tidak mengenal jarak dan rintangan, juga memiliki daya tarik tersendiri seperti suara, musik, dan efek suara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah karakter radio. Yang pertama adalah audio. Suaranya ini ya. Mohon maaf suaranya bertabrakan, di nonaktifkan dulu saja audio di handphone atau di laptopnya. Ada suaranya? Terdengar. Yang karakteristik radio yang pertama yaitu auditory. Radio dikenal sebagai media hiburan yang memanfaatkan media audio yang sedang terjadi saat ini. Disampaikan melalui suara dan penyampaian informasi tersebut
penyampaian informasi tersebut tergantung penyiar yang mengekspresikan informasi tersebut. Lalu suara yang enak didengar dan cara mengekspresikan yang tepat akan memudahkan masyarakat menerima informasi tersebut. Dan masyarakat mengenal radio dari suara musik dan kata-kata. Lalu yang kedua, theater of mind, atau di mana penyampaian yang menggunakan suara ini membuat pendengar seolah-olah membayangkan apa yang sedang dibicarakan oleh penyiar. Untuk mendapatkan sebuah informasi, kita sebagai pendengar menggambarkan melalui pikiran kita, dan dari imajinasi itu dapat dibangun melalui suara, musik, dan vokal ataupun bunyi lainnya. Lalu yang ketiga, transmisi. Transmisi yang biasa disebut pemancar. Kecanggihan teknologi saat ini menyampaikan informasi dengan pemancar sudah berkembang pesat. Lalu yang selanjutnya adalah mengandung gangguan. Mengandung gangguan ini bisa dijadikan karakteristik dan juga kelemahan, yang dimana dalam siaran radio kadang kalanya mengalami gangguan seperti noise dan suara yang tenggelam. Lalu yang terakhir, identik dengan musik. Mendengarkan radio adalah hal yang menyenangkan saat berkendara. Kita bisa mendapatkan informasi melalui suara dan mendengarkan musik, tapi tetap fokus berkendara. Seringkali siaran radio diselingi dengan musik-musik yang terkini dari dalam negeri maupun luar negeri yang menjadi daya tarik masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah keunggulan dari radio. Sederhana. Sederhana karena pengelolaan maupun pendengar radio tidak rumit dan memiliki banyak pernik untuk bisa mengakses dari radio tersebut. Ada dekat, hangat, dan akrab. Pembicaraan yang terkadang relatif relate dengan diri pribadi, dengan suara penyiar yang terkadang membuat terasa dekat, ditambah dengan ungkapan kata-kata ataupun musik dalam radio yang dapat mempengaruhi pendengar seakan jadi terkesan akrab dengan antara pendengar dengan penyiarnya secara langsung. Murah tentu saja, dari pendengar radio ini kita tidak dipungut biaya sepeser pun untuk mendengarkan radio. Tanpa batas, siaran radio menembus batas geografi, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Hanya tunarungu yang tidak mampu menikmati siarannya. Terus fleksibel, mendengar radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lainnya tanpa mengganggu dari aktivitas tersebut. Dan juga bisa mengulang. Radio berkemampuan untuk mengulang informasi yang sudah disampaikan secara cepat, sebab saat ini media ini memiliki kesementaraan alami atau transient nature. Selanjutnya untuk kelemahan radio akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman, untuk keunggulan radio barusan sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yuli. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang kelemahan radio. Nah, kelemahan radio di sini terdiri dari 5 bagian, yaitu lintas, beradu linear, global, batasan waktu, dan mengandung gangguan. Nah, mungkin yang akan saya jelaskan pertama kali adalah tentang selintas. Selintas artinya tidak bisa mengulang pesan yang disampaikan melalui siaran radio, atau pesan yang disampaikan itu akan mudah cepat hilang dan dilupakan begitu saja. Kemudian ada beradu linear. Nah, beradu linear adalah program disajikan dalam suatu sajian informasi itu sudah diurutkan untuk dinikmati para pendengarnya, yang mana akhirnya para pendengar itu tidak bisa meloncat bagian tertentu yang mungkin mereka sukai. Beda kalau misalnya kita membaca koran, kita bisa membaca bagian mungkin yang kita sukai. Kemudian ada juga global. Global adalah sebuah sajian informasi yang bersifat tidak detail. Nah, biasanya penyebutan angka dalam suatu siaran radio itu selalu dibulatkan. Misalnya 100 orang lebih untuk penyebutan angka 180 orang. Kemudian ada juga batasan waktu. Nah, batasan waktu di sini ada waktu yang disediakan oleh siaran radio itu relatif terbatas. Ini 24 jam sehari atau tidak bisa dilebihkan menjadi 25 jam sehari lebih. Kemudian ada mengandung gangguan. Nah, mengandung gangguan di sini artinya seperti sinyalnya tidak stabil, terdapat gangguan noise dan gangguan suara lainnya. Mungkin untuk next selanjutnya akan dijelaskan oleh Ocha.
Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Dapat disimpulkan bahwa radio hingga saat ini sudah banyak mengalami perubahan. Pasang surut kondisi radio tersebut tidak lantas membuat radio kehilangan eksistensinya di pasar. Radio masih didengarkan banyak orang, sehingga dari segi musik, meskipun cara orang mendengarkan musik saat ini setelah berubah gitu, radio masih menjadi pilihan bagi pecinta musik lainnya. Seringkali radio menyajikan playlist terseleksi. Hal ini merupakan keunggulan tersendiri bagi radio jika dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi streaming musik lainnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, bahwasannya radio memiliki karakteristik auditory atau didengar dan tidak dapat diulang. Namun seiring berjalannya waktu, ada beberapa radio yang bahkan memiliki kebijakan dengan bisa mengulang siaran-siaran sebelumnya yang kita lewatkan. Karakteristik radio lainnya yaitu theater of mind atau menggunakan kekuatan kata dan suara untuk menciptakan imajinasi. Adapun keunggulan dan juga kekurangannya, keunggulannya itu radio bersifat sederhana dan juga fleksibel. Kalian bisa mendengarkannya dimanapun dengan aktivitas lainnya. Kekurangan lainnya yaitu beralur linear dan juga mengandung gangguan channel noise atau fading. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam muatan materi maupun penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Bisa Galis.